Tahan nafas Anda, karena minggu ini sangat sibuk untuk market, terutama kaitannya dengan pengumuman Bank Sentral. Setidaknya ada dua Bank Sentral kali ini, yaitu kita bicara tentang Federal Reserve atau FOMC meeting, lalu kemudian di hari Jumat atau di penghujung pekan ini, kita akan mendengarkan dari Bank of Japan alias BOJ. Tapi sebelum itu ada beberapa data ekonomi yang juga kemungkinan akan menjadi pencetus ataupun penggerak sentimen market. Apa saja itu? Kita akan lihat ulasan berikut ini. Oke, yang pertama akan kita kupas adalah terkait dengan non-farm payroll. Setelah kemarin ternyata secara mengejutkan dirilis dengan angka yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan kala itu, saya ingat dari Jumat yang lalu, saya sempat mengatakan hati-hati karena kita mungkin akan mendapatkan kejutan. Dan ini kaitannya dengan data yang sempat kita bahas juga di live streaming di hari Jumat. Kalau Anda ingat dengan data ini, saya sempat menyebutkan terkait dengan soroti dengan laporan yang sempat terjadi di tahun 2003. Dan periode bulannya relatif sama, yaitu periode bulan Mei sampai bulan Juli. Mei yang dirilis di tanggal Juni tanggal 2, ataupun di tanggal Julinya, ataupun di data berikutnya. Nah, ini kaitannya dengan data kemarin sudah sempat kita lihat. Dan ternyata hasilnya memang tidak mengagetkan, karena kita sudah sempat membahas dan harusnya memang terjadi kejutan itu. Nah, berarti kesimpulan saya untuk sementara waktu ini, kita bisa bilang bahwa data non-farm payroll di bulan Juni ataupun bulan Mei yang dirilis di bulan Juni, kecenderungannya memang akan menunjukkan data yang relatif lebih kuat. Dan itu ditunjukkan di tahun 2023 yang lalu, sempat mengalami penurunan, tapi tiba-tiba dengan data bulan berikutnya, atau dirilis tanggal 2 Juni yang lalu, ternyata datanya tiba-tiba melonjak ke level 330 ribuan. Nah, ini juga copy-paste dari apa yang terjadi tadi malam ataupun kemarin malam. Dan kita sempat melihat ada angka 175K di bulan sebelumnya, tiba-tiba data di hari Jumat, boom, dengan angka 272.000. Sebetulnya kalau kita compare dengan apa yang sempat terlihat di sini, ya jelas ini adalah lonjakan yang sangat mengagetkan market. Itulah sebabnya kenapa respon marketnya kecenderungannya adalah bullish untuk US dollar. Dan itu tekanan untuk hampir semua market. Dan ingat, di live streaming hari Jumat kemarin kita juga sempat mewanti-wanti, hati-hati emas akan terjun, mungkin tembus 2.300 kalau misalkan datanya jauh lebih tinggi. Dan kemarin kita kategorikan 230.000 ke atas itu adalah very strong dollar. Dan ya, itulah yang terjadi. Emas turun sampai kurang lebih 2285, kemudian rebound dengan closing di area 2290. Nah, untuk pagi ini, dia sudah sempat katakanlah dengan tekanan yang hampir sama, 2287, tapi kemudian dia rebound ke 2295. Nah, apakah ini berarti tanda-tanda setidaknya ada areal support psikologis yang mungkin akan menghentikan sementara waktu penurunan tersebut? Ya, nanti kita akan bahas di live streaming. Satu sisi, teman-teman, kondisi ini berarti menandakan bahwa investor akan beralih fokusnya dengan data inflasi yang baru akan dirilis di hari Rabu, beberapa jam sebelum pengumuman dari FOMC. Nah, jadi tetap catatan saya adalah terkait dengan inflasi dan juga tenaga kerja. Dan ini juga yang sempat digaungkan ataupun sempat disampaikan oleh para pejabat Fed sebelumnya, bahwa mereka membutuhkan dua di situ, ketenaga kerjaan yang relatif lebih longgar, lalu kemudian data inflasi yang relatif lebih lunak. Nah, masalahnya adalah dengan data non-farm payroll yang kemarin tiba-tiba melonjak, otomatis market dikhawatirkan dengan kemungkinan terburuk, yaitu Fed akan menunda kembali dan bahkan semakin kecil kesempatan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi hati-hati teman-teman, karena garis bawah yang sempat kita dapatkan dari pernyataan Powell adalah jika inflasi cenderung turun lebih lanjut atau bahkan lebih cepat, maka Federal Reserve bisa mempertimbangkan terkait dengan pemangkasan yang juga lebih cepat. Artinya di sini, kalau kita garis bawahi bahwa inflasi lah yang akan menjadi kunci utama berikutnya, walaupun katakanlah dengan data non-farm yang mengagetkan. So, kita akan coba lihat nanti apakah dia akan terjadi sesuatu hal yang mengejutkan kembali apa tidak. Satu sisi proyeksi Goldman Sachs ataupun JP Morgan terkait dengan pertemuan FOMC bulan Juni, juga saatnya untuk melihat dari potensi dot plot, teman-teman. Ini persis dengan apa yang sudah kita kemukakan dalam 2 minggu terakhir. Hati-hati bahwa kemungkinan pertemuan lebih fokus utamanya adalah kepada dot plot ataupun proyeksi ekonomi. Artinya, suku bunga secara luas dipertahankan atau lebih tepatnya diperkirakan akan dipertahankan 5,25-5,5%. Jadi fokusnya jangan sampai Anda salah. Jangan sampai juga menafsirkan bahwa inflasi ataupun ya katakanlah dengan data tingkat suku bunga yang mengalami penundaan ataupun ditahan, tiba-tiba dolarnya mengalami penguatan ataupun pelemahan. Jadi yang akan kita lihat sebetulnya dot plotnya kira-kira arahnya kemana.
Nah, Goldman Sachs sendiri memperkirakan kemungkinan pemangkasan masih tetap terbuka untuk 2024 dan diperkirakan sekitar 2 kali, dan itu berarti di bulan September juga di bulan Desember. Sementara kalau misalkan lihat dari 2025 ataupun 2026, ada kelanjutan terkait dengan pemangkasan 4 kali di 2025, 2 kali di 2026. Jadi berarti ini dalam sesi siklus ya, siklus pemangkasan dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Artinya di pertengahan sisa tahun ini 2024, kemudian 2025, lalu kemudian dilanjutkan di 2026. Satu sisi kalau kita lihat dari pernyataan JP Morgan, justru mereka hanya memperkirakan pemangkasan tersebut hanya sekitar 1 kali, dan itu kemungkinan di bulan November. Ini bergeser dari ekspektasi mereka yang semula bulan Juli. Nah, masalahnya apakah November saja atau ikut juga dengan Desember, belum diketahui secara pasti. Tapi kalau lihat dari pernyataannya, lebih tepatnya mungkin mereka melihat dari kondisi November, lalu kemudian dilanjutkan di tahun 2025, dan itu sebanyak 4 kali 25 basis point. Nah, mana yang lebih agresif? Kalau menurut saya, Goldman Sachs masih tetap optimis bahwa Fed masih bisa 2 kali pemangkasan. That means cukup agresif. Sementara JP Morgan memprediksikan hanya 1 kali di 2024, dan itu berarti kurang agresif. Nah, kita nggak tahu mana posisi yang akan positif untuk market. Tapi perkiraan saya, selama ada pemangkasan suku bunga di tahun 2024, berarti itu harusnya positif untuk pasar saham, juga kecenderungan untuk pasar emas. Tapi masalahnya adalah seberapa besar ataupun seberapa jauh itu kenaikannya, semua akan sangat ditentukan oleh dot plot nanti hari Rabu atau Kamis dini hari. Oke, berikutnya ini berarti menandakan juga tekanan untuk Fed semakin meningkat untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Apalagi di minggu lalu kita sudah dapatkan 2 bank sentral, ada Bank of Canada 25 basis point ya di tanggal 5, kemudian juga ECB di tanggal 6 Juninya, dan sebelumnya di bulan Maret itu adalah kurang lebih Swiss National Bank. Jadi kalau dengan hal ini, minggu ini kita cuma dapatkan Federal Reserve dengan BOJ. BOJ tidak akan melakukan pemangkasan, tapi yang diharapkan dari BOJ adalah kenaikan suku bunga. Jadi itulah yang menyebabkan saya memisahkan peta politik ataupun peta kebijakan dari bank sentral lain yang memang cenderung dipastikan atau diperkirakan akan memangkas suku bunga. Nah, berarti ada BOE. BOE baru akan minggu depan. Jadi hati-hati di sini. Fluktuasi kemungkinan masih akan tetap berlanjut sampai pertengahan ataupun bahkan minggu depan saat BOE meeting. Nah, terkait dengan FOMC, saya perkirakan sih nanti kita akan lihat dot plotnya. Nah, satu sisi teman-teman, bagaimana dengan nasib harga minyak? Kemarin stuck di level 76, kemudian turun ke level 75 dan sekarang bertahan 75. Oke, ini berarti kita akan tunggu laporan terbaru terkait dengan laporan bulanan dari OPEC ataupun dari IEA. Kedua data ini akan memberikan gambaran seberapa parah ataupun seberapa besar tingkat permintaan yang terjadi untuk 2024 atau setidaknya proyeksi permintaan dari tahun 2024. Kenapa yang penting? Ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan ataupun diputuskan oleh OPEC meeting kemarin di tanggal 2 Juni, bahwa mereka memutuskan untuk melanjutkan pemangkasan produksi sampai September, dilanjutkan dengan potensi pengurangan ataupun penghentian, atau dengan bahasa lainnya adalah penghapusan dari pemangkasan produksi tersebut yang akan dimulai per bulan Oktober. Nah, harapannya kalau memang ternyata itu diyakini hal yang tepat, maka seharusnya tingkat permintaannya akan lebih kuat. Kalau itu yang terjadi, berarti ini adalah kesempatan yang cukup bagus karena minyak termasuk atau tergolong harga murah. Kemudian dia akan, katakanlah demand akan mendorong harga tersebut untuk mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata weak demand, persis yang dikhawatirkan oleh Goldman Sachs minggu lalu, ini akan ada terjadi pelemahan permintaan atau lebih tepatnya masih tetap lemah permintaannya, maka kemungkinan harga minyak mentah kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Dan saya rasa itulah yang akan menjadi kunci utama penilaian ataupun pertimbangan dari bank sentral, terutama Fed. Kaitannya dengan harga minyak lebih rendah, berarti punya harapan untuk bisa dibilang ya inflasinya bisa mengalami penurunan dengan sangat mudah. Nah, tapi masalahnya kita tinggal tunggu saja terkait dengan laporan dari OPEC ataupun dari IEA. Satu sisi, Bank of Japan sendiri akan melakukan pertemuan di hari Jumat dan diperkirakan pengumumannya lebih menyoroti kaitannya dengan pembelian Japanese government bond. Ini kaitannya hampir mirip dengan apa yang kita soroti beberapa minggu terakhir. Dan kaitannya ini adalah terkait dengan posisi apakah ada intervensi apa tidak. Urungkan pandangan Anda ataupun niatan Anda yang ingin mengharapkan adanya intervensi, karena itu diyakini tidak akan terjadi lagi, kecuali kalau ada paksaan ataupun terpaksa, misalkan USD Japanese sentuh level 160-an. Sejauh ini kita tidak lihat volatility yang terlalu mencurigakan,
dan itu tidak menjadikan alasan untuk melakukan intervensi. Jadi yang harus dipahami di sini adalah apakah BOJ akan memperketat kebijakan apa tidak. Kaitannya dengan memperketat, ini berarti terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, satu sisi saya pernah menyampaikan, Bank of Japan itu akan sangat bergantung pada apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Dan itu sebabnya Katsuo Ueda dan juga para staf dari Bank of Japan kemungkinan akan memperhatikan dot plot ataupun proyeksi ekonomi dari FOMC. Artinya begini teman-teman, secara mudah kalau misalkan ternyata Fed ada tanda-tanda mulai melakukan pemangkasan, maka disitulah letaknya kemungkinan BOJ akan mengikuti dengan perlahan tapi pasti mengurangi pembelian obligasi, kemudian juga secara bertahap mungkin mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Alhasil, yen akan menguat, that means USD Japanese Yen akan turun. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat ternyata FOMC masih ragu dan masih belum kelihatan jelas kapan mereka melakukan pemangkasan, kelihatannya BOJ juga akan sulit untuk melakukan kenaikan suku bunga. Jadi, ya pertimbangan saya adalah USD Japanese Yen masih bisa untuk mulai kenaikan kembali. Oke, ekonomi kalian ini untuk hari ini semua fokusnya sudah selesai sebetulnya. Tadi pagi kita sudah lihat data dari Jepang, yaitu terkait dengan data GDP. Satu sisi datanya relatif lebih bagus, ada peningkatan di situ walaupun masih negatif. Nah, tapi catatannya adalah harusnya kita melihat yen menguat. Ya, itu berarti ditandai dengan USD Japanese Yen mengalami penurunan. Tapi kelihatannya data ini tidak terlalu kuat untuk mendorong karena otomatis semua market masih menantikan apa yang akan diputuskan dari Federal Reserve. Kemudian juga BOJ meeting terkait dengan pembelian Japanese Government Bond dan juga data inflasi Amerika di hari Rabu. Jadi hati-hati, di sini kita belum lihat ada dampak yang cukup luas terhadap USD Japanese Yen. Satu sisi, fokus untuk minggu ini, ada beberapa data ekonomi seperti yang tertera di gambar ini, maka kemungkinan kecenderungannya saya akan fokuskan utamanya adalah kepada tingkat inflasi, juga terkait dengan GDP dari Inggris dan juga Jepang tadi sudah dirilis. Kemudian juga kita lihat dari laporan OPEC dan CPI, ada dari Cina, ada dari Jerman, dan juga dari Amerika. Dan kunci utama tentunya BOJ meeting ataupun bahkan Federal Reserve meeting. Nah, yang menjadi sorotan utama seperti yang kemarin sempat kita sampaikan di hari Jumat, kemungkinan kita akan melihat data inflasi ini akan, ya bisa dibilang mungkin sorotan utama saya adalah membandingkan antara yang terjadi di tahun ini dengan apa yang terjadi setahun ke belakang, dan juga kaitannya dengan harga minyak tentunya ya. Dan kondisi ini nanti akan kita bahas lebih tuntas dan kita kupas di hari Rabu. Jadi tolong simak terus dengan baik-baik apa yang akan kita sampaikan terkait dengan fundamental yang ada atau berkembang saat ini. Tapi satu sisi clue-nya adalah kemungkinan kita akan dapatkan kejutan penurunan kalau sesuai ekspektasi ataupun pembacaan di tahun lalu. Jadi di bulan yang sama, kemudian tahun yang berbeda atau satu tahun kemudian, kita merasa kemungkinan ini akan terulang. Dan itulah yang persis dengan apa yang terjadi pada non-farm payroll kemarin. Jadi tunggu saja apa yang akan kita uraikan di sini. Nah, lalu bagaimana dengan nasib dari gold, juga saham, dan juga beberapa currency lainnya? Kita akan kupas tuntas nanti sore kurang lebih di jam 4. Jadi kita akan coba pantau lebih lanjut perkembangan selanjutnya, apakah memang betul ada technical rebound untuk emas dan mungkin tekanan untuk saham ataupun bahkan USD Japanese Yen. Nah, nanti kita akan sesuaikan lebih lanjut.